Pak Jono atau Jono Sumarwan adalah lelaki kampung biasa dari Sirnasari, sebuah desa kecil di lereng gunung. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Lastri. Mereka tidak dikaruniai keturunan. Kehidupan mereka serba kekurangan. Lahan sawah yang diwariskan orang tuanya sudah dijual bertahun lalu demi biaya pengobatan sang ibu yang akhirnya tetap meninggal. Setelah itu, Pak Jono banting tulang menjadi buruh serabutan. Kadang tukang kayu, kadang kuli bangunan di kota, bahkan pernah jadi pemulung. Namun, uang yang didapat tak pernah cukup. Bu Lastri yang dulu dikenal cantik di masa muda, kini pucat, kurus, dan sakit-sakitan, hingga akhirnya meninggal. Suatu malam, saat Pak Jono sedang nongkrong di warung kopi kecil dekat pos ronda, datanglah seseorang dari kota, namanya Pak Herman. Lelaki berdasi dengan mobil mewah. Ia sedang mencari orang untuk ditempatkan menjadi satpam di pos penjaga. Pak Herman melihat Pak Jono sebagai orang yang mudah dikendalikan. Kerjanya enteng kok, cuma jaga-jaga aja di pos satpam. Sekali-kali kontrol keliling pabrik. Gaji lumayan, nggak terlalu capek, ucap Pak Herman dengan senyum penuh arti. Tanpa pikir panjang, Pak Jono menerima tawaran itu. Pak Jono yang sekarang usianya hampir mencapai 63 tahun, mulai bertugas jaga malam di pabrik Indokimia. Kini, ia tidur di mes tua milik perusahaan. Setiap malam, ia menyusuri lorong-lorong pabrik yang lengang dengan senter dan buku catatan. Ia hafal suara-suara mesin yang sudah mati, dengungan listrik, hingga denting pipa yang bocor. Tapi sejak 2 minggu terakhir, ia mulai merasakan hal aneh. Suara langkah yang mengikuti, pintu yang terbuka sendiri, dan suhu ruangan yang tiba-tiba dingin menusuk tulang. Ia melapor ke atasannya, Mandor Parto, tapi hanya ditertawakan. Udah tua. Halu kamu, Pak. Pak Jono tahu ada yang salah, tapi ia tetap bekerja. Ia tak punya pilihan. Di kantor tertutup, Tuan Herman, pemilik pabrik, memanggil 2 orang, yaitu Parto, mandor malam, dan Rio, manajer produksi. Mereka bertiga adalah pewaris pesugihan yang konon diwariskan dari pemilik lama pabrik. Setiap 5 tahun, mereka harus memberikan tumbal jiwa ke penunggu pabrik, makhluk gaib yang menjaga aliran rejeki dan keberuntungan pabrik. Sudah waktunya, ujar Tuan Herman. Kita butuh darah baru. Rio keberatan, tapi Parto langsung mengusulkan Pak Jono. Dia sendiri tak ada keluarga, sudah tua, tak ada yang cari dia. Mereka pun setuju, rencana pun disusun. Pada malam eksekusi, listrik pabrik dimatikan selama 5 menit. Dalam gelap total, Pak Jono yang sedang menyisir koridor belakang pabrik tiba-tiba disergap dari belakang. Ia dipukul, dibekap, lalu dibawa ke ruang bawah tanah, ruang yang sudah lama tak digunakan. Di sana, tubuhnya dijerat dengan kawat baja, dan tubuhnya diletakkan di tengah lingkaran ritual kuno. Ia dicekik hingga mati. Darahnya menetes di lantai tanah yang menghitam. Sesaat setelah napas terakhirnya, api lilin padam sendiri, dan angin menderu seperti raungan neraka.
Tubuh Pak Jono dikuburkan diam-diam di taman belakang pabrik, di bawah pohon beringin yang konon dianggap keramat. Sejak malam itu, suasana pabrik berubah. Mesin sering macet, suara tangisan terdengar dari ruang produksi, dan beberapa pekerja mengeluh melihat sosok pocong. Satpam baru, Denny, mengundurkan diri hanya seminggu setelah bekerja. Ia mengaku melihat wajah pocong menempel di jendela pos jaga. Rio mulai dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat pocong Pak Jono duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan mata hitam pekat dan wajah membusuk. Parto sering mendengar suara langkah berat mengikuti di lorong belakang, tempat ia dulu menyergap Pak Jono. Ia mulai membawa jimat dan dupa kemana-mana. Tuan Herman menjadi yang paling ketakutan. Ia tahu tanda-tanda ini bukan pertanda tumbal diterima, tapi tumbal menuntut balas. Suatu malam, Parto ditemukan tewas, tergantung di gudang dengan kabel listrik melilit leher. Mayatnya kaku dengan wajah ketakutan dan mata membelalak. Di tembok dekat mayat ada tulisan merah besar, "Aku masih jaga." Beberapa hari kemudian, Rio mengalami kecelakaan di jalan tol. Mobilnya oleng sendiri, seolah seseorang menarik kemudi. Tubuhnya ditemukan dengan tangan mencengkram kemudi begitu erat, hingga kuku-kukunya tercabut. Di kaca belakang mobil tertulis dari dalam, "Kamu yang pilih aku." Tuan Herman kini sendirian, mencoba menghubungi dukun tua langganan ayahnya. Tapi saat sang dukun datang ke pabrik, ia menolak masuk dan berkata, "Energi di tempat ini sudah berubah. Tumbal kalian menolak mati. Ia jadi penunggu baru." Suatu malam, pabrik gelap total. Alarm berbunyi sendiri. Kamera CCTV menunjukkan sesosok pocong melayang di lorong. Wajahnya hancur separuh. Ia masuk ke kantor Tuan Herman. Besok paginya, Tuan Herman hilang. Di dalam kantornya hanya ada sepasang sepatu berdarah dan buku catatan satpam yang terbuka. Di halaman terakhir tertulis, "Tidak ada yang lewat tanpa izinku." Pabrik akhirnya ditutup. Bangunan itu dibiarkan kosong. Namun hingga kini warga sekitar sering melihat lampu senter berkedip di balik jendela pabrik yang gelap. Penduduk mendengar siulan panjang dari arah gerbang. Dan di tengah malam terdengar suara kaki melompat pelan, menjaga sesuatu atau menunggu korban berikutnya. Laras, seorang karyawan bagian administrasi di pabrik itu, adalah wanita cerdas dan tekun. Malam saat Pak Jono menghilang, Laras sedang lembur karena laporan produksi harus selesai sebelum audit keesokan paginya. Ia duduk di ruang kantor belakang, dekat jendela yang menghadap ke taman pabrik. Sekitar pukul 1.30 dini hari, saat hendak pulang, Laras sempat melihat sesuatu aneh dari balik kaca. Bayangan Pak Parto menyeret sesuatu yang besar dan berat melewati taman menuju pohon beringin besar. Laras mengira itu hanya sampah pabrik yang dibuang sembarangan. Tapi malam itu ada firasat buruk yang ia abaikan. Setelah berita kematian Pak Jono tersebar dan Pak Parto serta Rio tewas dengan cara misterius,
ingatan itu kembali mengganggunya. Laras mulai merasa terganggu oleh mimpi buruk. Setiap malam, Laras terbangun oleh suara bisikan. "Laras, tolong aku." Suara itu parau, seakan berasal dari dalam tanah. Ia juga sering melihat bayangan putih berdiri di depan kosnya. Sosok itu mengenakan kain kapan, terikat rapat, dan wajahnya rusak separuh. Namun, bukan untuk menakut-nakuti. Sosok itu hanya berdiri diam, lalu berbisik lirih. "Kamu lihat, kamu tahu." Laras yang semula takut, perlahan merasa ada pesan penting yang ingin disampaikan. Ia pun mengumpulkan keberanian untuk melapor ke polisi. Awalnya, polisi tak menggubris laporan Laras, tapi setelah ia menunjukkan bukti, catatan lembur, jam komputer yang mencatat keberadaannya malam itu, dan catatan pengiriman CCTV yang sesuai dengan malam kematian Pak Jono, polisi mulai tertarik. Terlebih, kematian Parto dan Rio dianggap aneh, meski sebelumnya disebut kecelakaan biasa. Satuan reserse kriminal pun turun ke lokasi pabrik yang kini sudah kosong. Mereka menyisir area belakang, terutama sekitar pohon beringin yang disebut Laras. Setelah 2 hari penggalian, di bawah akar pohon beringin ditemukan mayat laki-laki tua dalam keadaan terikat kawat di bagian leher dan tangan, dibungkus kain. Pihak forensik memastikan jenazah itu adalah Pak Jono, bukan tersetrum seperti laporan resmi perusahaan. Ia dibunuh dengan sengaja. Polisi pun menyimpulkan bahwa Tuan Herman, Parto, dan Rio terlibat dalam pembunuhan ini. Karena ketiganya sudah tewas, kasus hukum ditutup sebagai pembunuhan dengan unsur ritual, dan Laras dinyatakan sebagai saksi utama. Namun lebih dari itu, Pak Jono akhirnya dimakamkan secara layak. Warga pabrik, mantan rekan kerja, bahkan para tetua desa datang ke pemakaman sederhana di TPU desa. Laras menjadi orang yang meletakkan bunga pertama di atas pusara. Saat tanah terakhir ditutup, angin semilir menghembus lembut, dan di kejauhan terdengar suara lembut berbisik, "Terima kasih, Laras." Sejak pemakaman itu, gangguan-gangguan di sekitar pabrik berhenti. Tak ada lagi suara langkah, bayangan putih, atau bisikan malam. Namun, setiap tanggal kematian Pak Jono, Laras selalu bermimpi berada di pos satpam pabrik, ditemani oleh sosok tua berseragam, duduk tenang sambil tersenyum. Dan sebelum ia terbangun, Pak Jono selalu berkata, "Kini aku benar-benar jaga, bukan untuk pabrik itu, tapi untuk orang seperti kamu."